sosok saksi guru ngaji Sri Agung Nugroho cukup menarik perhatian publik. Realitas menelusuri keberadaannya di kawasan perumahan Bekasi. Dan inilah kediaman Sri Agung Nugroho yang disebut-sebut membeli emas dari Budi Said. Ditemui realitas pekan lalu, Sri Agung mengaku kaget saat didatangi 4 mobil petugas kejaksaan ke rumahnya. Datang di sini mobil PM sama mobil bukan mobil PM tapi dari kejaksaan didampingin sama PM, ada berapa mobil, 4 mobil. Nah, di situ diperlihatkan transaksi yang dari bulan April sampai dengan Desember. Triliunan itu. Bingung saya. Kok ada seperti ini? Alamat, nama nomor niknya sama. Kaget saya kan, benar seperti ini. Apa yang ada di pikiran Bapak pada saat itu? Ya saya merasa ini aneh juga gitu kan. Sementara saya nggak pernah punya transaksi emas. Kalaupun saya melakukan transaksi tersebut, tentu saya punya rekening. Nah, terus terang saya sekarang nggak ada rekening. Budi Said adalah pengusaha properti yang memiliki 3 komplek perumahan di Surabaya. Ia adalah bos pengembang perumahan Kertajaya Indah Regency di kawasan elit Kertajaya. Harga pasaran rumah di kompleks ini dibanderol antara 3 hingga belasan miliar rupiah. Ia juga pemilik kompleks apartemen dan Plaza Marina di kawasan Wonocolo, Surabaya. Dari penelusuran realitas, sosok Eksi Anggraini juga memiliki beberapa aset properti. Di Surabaya, Eksi tercatat memiliki aset 2 rumah. Di kompleks perumahan Grand Harvest, Eksi memiliki 1 unit rumah tipe Apple yang harganya pasarannya 1 miliar rupiah per unit. Eksi juga memiliki rumah 2 lantai di kompleks Prambanan Residence di Surabaya Barat. Harga pasaran rumah di kompleks ini paling murah 4 miliar rupiah per unit. Pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih menilai kasus korupsi Budi Said sangat menarik perhatian. Dengan nilai rekayasa pembelian emas mencapai triliunan rupiah, jaksa penuntut harus menelusuri dan membuktikan aliran transaksi keuangan jumbo yang terindikasi tindak pidana korupsi. Ya, modus-modusnya itu ya. Pertama, untuk selain mengaburkan uang, setelah mereka mendapatkan hasil kejahatan asal itu, mereka sudah ngeplot ya, sudah membuat skema siapa-siapa saja, rekening-rekening siapa saja yang bisa dimasukin uang-uang yang terkait dengan hasil kejahatan ini. Bisa itu guru ngaji, bisa itu siapapun. Sehingga dengan menerapkan kejahatan pencucian uang, selain kejahatan asalnya korupsi, itu ada satu pesan penjeraan bahwa setelah dipenjara pun uang hasil kejahatan itu entah sudah berupa apapun akan ditelusuri dan dirampas. Dengan diseretnya Budi Said menjadi terdakwa kasus korupsi rekayasa pembelian emas PT Antam yang merugikan negara hampir 1,2 triliun rupiah, wajar mengundang tanda tanya publik. Apakah perkara perdata yang diputus Mahkamah Agung tahun 2022 lalu sudah benar-benar bersih? Ataukah justru masuk angin karena ada permainan perkara? Ketika ada kasus perdata misalnya ya, ternyata ada pidananya, perdata itu udah hilang, tinggal pidana maju terus gitu loh. Artinya apa? Kalau ini sudah pidana, bagaimana mungkin perdatanya menang gitu loh. Itu pun udah sangat janggal. 6 hakim agung menyatakan, 3 hakim kasasi, 3 hakim PK menyatakan bahwa Budi Said berhak atas emas diskon 1,1 ton. Itu putusan Mahkamah Agung loh. Dan sudah diperingati Antam untuk kasih. Menang Budi Said sampai Mahkamah Agung. Itu artinya apa? Yang dirugikan adalah Budi Said. Karena tidak dikasih. Walaupun sudah perintah Mahkamah Agung bahwa Budi Said berhak 1,1 ton kekurangan emas. Itu perintah Mahkamah Agung. Pertanyaannya, apakah pengadilan negeri bisa membuat putusan yang merubah putusan Mahkamah Agung? Secara fundamental, Antam menghormati putusan perdata. Akan tetapi, kalau kita lihat pada proses tingkat pertama, tingkat kedua, kasasi, dan juga peninjauan kembali, itu ada satu hal yang paling menggelitik yang
merupakan harus dikoreksi oleh Mahkamah Agung, di mana dalam hal ini Anta melakukan peninjauan kembali kedua. Karena pada pertimbangan hukumnya sangat tidak dimungkinkan bahwa diskon yang dilakukan atau disepakati dibenarkan oleh Mahkamah Agung itu merupakan diskon di bawah harga buyback. Dalam hal ini banyak sekali putusan-putusan baik tingkat perdata maupun di pidana yang hari ini sudah berkekuatan hukum tetap, putusan nomor 84 2023 itu sudah jelas-jelas menyatakan bahwa transaksi ini ditengarai adanya peririsan dengan dugaan tindak pidana. Ketika hari ini Budi Said di dalam dugaan tindak pidana, ini merupakan salah satu prinsip keadilan yang ditegakkan dalam Pengadilan Jakarta Pusat, di mana Budi Said bukan hanya didakwa dalam sebuah tindak pidana korupsi, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan suatu dugaan tindak pidana pencucian uang. Dan dari dua hal ini merupakan salah satu yang harus dijawab, dan masyarakat bertanya-tanya dari mana sumber pendanaan Budi Said dan kemana hasil dugaan tindak pidana korupsi, karena jelas-jelas dalam fakta persidangan ditemukan adanya lebih serah emas. Eksi Anggraini dan 3 orang pegawai butik emas Antam Surabaya sudah terbukti divonis bersalah dan dijebloskan ke balik jeruji penjara. Kini giliran Budi Said dan Abdul Hadi Afisiana menunggu waktu majelis hakim mengetok palu. Publik menanti kerja bersih dari para pengadil. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.